Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 9 Kayakku Negeriku, yaitu tentang wawancara. Sebelumnya, siapkan dulu modul dan alat tulis dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menggali informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Seperti apa? Yang pertama kita bahas yaitu pengertian wawancara. Yang kedua tentang tujuan wawancara. Yang ketiga tentang hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang keempat, hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Yang kelima, contoh laporan wawancara. Oke, yang pertama kita bahas yaitu pengertian dan tujuan wawancara. Waktu itu, Ustazah pernah menjelaskan tentang wawancara. Apa itu wawancara? Dan bagaimana cara melakukan wawancara? Siapa yang dimaksud orang untuk memberikan informasi, yaitu narasumber. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Pengertian wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri antara narasumber dan pewawancara. Narasumber itu orang yang memberikan informasi, sedangkan pewawancara itu orang yang bertanya atau menggali informasi gitu. Jelas beda ya, narasumber itu memberikan informasi dan pewawancara adalah menggali informasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara adalah yang pertama, menentukan topik atau tema. Anak-anak harus menyiapkan dulu topik atau temanya sebelum melakukan wawancara. Tentang apa itu gitu. Yang kedua, memilih narasumber. Anak-anak yang kedua harus memilih orang untuk menggali informasi atau mencari informasi. Yang ketiga, tentang menentukan waktu dan tempat. Anak-anak harus menentukan waktu dan tempatnya. Waktunya jam berapa, apakah cocok untuk pagi atau siang atau bahkan malam, dan tempatnya di mana. Yang keempat, tentang menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan di sini anak-anak bisa menggunakan kalimat tanya 5W plus 1H. Yang artinya apa? 5W plus 1H yaitu what atau apa, who atau siapa, why atau mengapa, when atau kapan, where atau di mana, dan how bagaimana. Anak-anak bisa dilihat di modul halaman 36. Oke, yang kelima adalah mempersiapkan catatan dan alat perekam. Anak-anak harus menyiapkan dulu catatannya itu dan alat perekam. Untuk apa? Untuk mencatat hasil informasi, hasil wawancara, dan alat perekamnya supaya kita bisa merekam apakah informasi itu valid atau tidak. Oke. Baik. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan wawancara? Yang pertama, menggunakan bahasa yang ramah dan sopan. Ya, menggunakan bahasa yang sopan dan ramah supaya tidak ada rasa tegang, atau lebih sopannya itu kita lebih santai gitu. Yang kedua, mencatat pokok-pokok hasil wawancara. Jadi anak-anak ketika melakukan wawancara itu harus dicatat hasilnya apa. Contohnya di bawah ini ada contoh wawancara antara Lani dan petani. Yang Lani bertanya,
bagaimana hasil panen tahun ini cukup baik? Terus petani jawab, hasil panen tahun ini cukup baik. Lani tanya lagi, apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan lagi? Petani bilang, hasil panen bisa ditingkatkan lagi. Terus Lani bertanya lagi, bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen Bapak? Petani jawab, untuk meningkatkan hasil panen dapat dilakukan dengan cara pemberian pupuk yang berkualitas, memberantas hama, serta pengairan yang cukup. Jadi di sini antara pewawancara dan narasumbernya siapa aja ya anak-anak? Ya, pewawancaranya adalah Lani, sedangkan narasumbernya adalah petani. Jadi Lani itu mencari informasi dan petani itu adalah memberikan informasi. Seperti itu. Oke. Cukup di sini anak-anak. Alhamdulillah kita akhiri pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, sebelum melakukan wawancara harus menentukan topik, memilih narasumber, menentukan waktu dan tempat, menyusun daftar pertanyaan, dan mempersiapkan catatan dan alat perekam. Yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara itu, yang pertama menggunakan bahasa yang ramah, sopan, dan pokok-pokok hasil wawancara dicatat. Sampai di sini anak-anak, apabila ada kata-kata yang kurang paham, bisa tanyakan sama Ustadzah melalui WA. Terima kasih, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Bye.